Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi laksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka penyerahan bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 membangun desa menata kota menuju Sumatera Utara agraria dan bermartabat. Dalam kunjungan kerja kali ini Goksu menyempatkan diri berkunjung dan melihat langsung pelaksanaan pemberian vaksinisasi tahap 2 yang dilaksanakan di Aula Gereja Katolik Santo Fidelis Dolok Sanggul. Selepas itu Goksu beserta rombongan yang datang dari Medan, kembali menuju Kompleks Perkantoran Tano Tubu, yang dihadiri oleh Bupati Humbahas, Wakil Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, Sekda Humbahas Tony Sihombing, IP Kapolres Humbahas AKBP Roni Nicholas Sidabutar, Pabung 0210 TU, dan Ramil Kapten Infanteri Brigif Revolin Munte, Asisten Pemerintahan, Kepala OPD, para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK dan para ibu-ibu PKK Humbang Hasundutan. Sebelum Gubernur Edi Rahmayadi menyampaikan arahannya, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor menyerahkan surat permohonan pembangunan jalan infrastruktur di wilayah Humbahas yang pekerjaannya dari Provinsi Sumut, untuk diperhatikan sekaligus dimohon untuk ditampung anggaran pengaspalannya pada anggaran Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 mendatang. Dalam sambutan Bupati juga menitik beratkan tentang pertanian di Humbahas serta situasional sekarang yang ada di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Goksu juga menyampaikan sambutannya terlebih dulu diawali dengan siraman rohani, yang diawali dari sejarah munculnya agama di dunia ini yang artinya semua agama sama sesuai keyakinan kita masing-masing. Selanjutnya Goksu menyinggung dan menitik beratkan kepada Bupati agar secepatnya akur dengan DPRD karena hanya Kabupaten Humbang Hasundutan yang Bupati dan DEP-nya yang tidak akur. Juga antara Bupati dan Wakil Bupati harus harmonis karena Bupati itu ibarat kepala manusia dan Wakil Bupati diibaratkan sebagai leher. Yang artinya Bupati ibarat kepala, sedangkan Wakil ibarat leher yang berfungsi sebagai pipa saluran. Tetapi jangan salah makan apalagi di musim proyek ini nanti di leher akan sangkut tulang-tulangnya yang ujungnya kepala jadi pusing, stres dan efek lainnya. Saat dipertanyakan wartawan kepada Edi, terkait masalah food estate yang masih banyak lahan yang mungkin punya potensi untuk dikembangkan, menurut Goksu ini adalah contoh yang segera akan ditindaklanjuti sampai ke daerah Pakpak, Dairi, Tanah Karo, daerah-daerah potensial untuk lumbung logistik kita. 2.700 hektar yang kita harapkan, itu sudah menjawab kekurangan multikultura untuk Indonesia bukan hanya di Sumatera Utara saja. Goksu juga minta agar seluruh rakyat, terkhusus di Humbahas, Goksu juga mengetahui, mereka ahli-ahli dalam pertanian tetapi harus diatur dengan modernisasi yang bisa untuk menjawab tuntutan zaman. Ini Pak, untuk beberapa tahun yang lalu, kunjungan kerja Bapak kemarin, ada proposal dari Humbang Hasundutan terkait pengadaan kerbau. Kira-kira gimana tuh? Kita realisasinya Pak Gubernur? Kita rencanakan kalau kita lihat tadi di rapor, memang itu daging-daging di sini itu baru mampu terbahas sampai belasan persen. Salah satunya daging kerbau. Daging kerbau ini akan menjawab bukan kerbau dagingnya, tapi kotorannya yang akan diolah menjadi pupuk. Ini juga berkolaborasi bersama-sama dengan pertanian. Kenapa terhenti? Ya dananya dipakai dulu untuk COVID. Itu persoalannya. Dana kan direncanakan berikutnya dan di sini harus ada setelah kandang baik untuk susu maupun kebutuhan-kebutuhan lain. Gubernur, beberapa hari yang lalu Bapak Sultan dengan DPRD menggelar rapat paripurna pengesahan KUPA PBS pihak BPD Humbang tahun 2021. Yang pada saat itu hanya 10 orang dari 25 anggota DPRD dan sesuai dengan informasi katanya hasil rapat paripurna itu akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi atau dieksaminasi. Terima kasih. Selesai masalah RPJMD, aturan undang-undangnya adalah 6 bulan setelah dilantik, Bupati ini harus melaporkan kepada Gubernur CQ Bapeda untuk disahkan sebagai RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan. Jatuh temponya saat itu di tanggal 26 Agustus. Kita kejar, biasa ada perbedaan pandangan, itulah demokrasi. Tapi tak boleh terlalu lama karena ada batasan-batasan untuk bekerja berdasarkan RPJMD. Itu aturan main dan ini sudah selesai
Dan ke depan kita berharap eksekutif, legislatif ini harus bisa bekerja sama. Saya itu PABBD Pak, Termasuk PABBD itu kan dalam salah satu proses demokrasi dalam penganggaran. Kelola pemerintah itu ada R, itulah dia untuk rencana tiap tahunan, dan P itulah untuk APBD. Dana-dana yang tidak bisa dialokasikan, yang tidak bisa terselesaikan di R, masuklah ke Silva, dilakukan P. Apabila P ini deadlock, tak bisa diputuskan oleh eksekutif dan legislatif, berarti sumbang sudutan ini kan harus berjalan. Dia menggunakan data yang tahun sebelumnya. Tetapi ini menjadikan tidak baik, karena kepentingan tahun kemarin dengan tahun sekarang itu berbeda. Nah, ini yang perlu dicatat. Untuk itu wartawan juga dorong. Semua mengalami itu. Terjadi perdebatan. Itulah demokrasi. Fungsi eksekutif dan legislatif untuk kesempurnaan kerjaan kelola pemerintah. Mungkin untuk dorongan Bapak kepada membahas Pak untuk percepatan pembangunan di tahun 2022 Pak. Ini saya kejar, dan kita tadi sudah cek. Saya bawa PU, saya bawa pertanian, saya cek untuk infrastruktur, mana jalan nasional, mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten, dia harus saling menghubungi, karena itu adalah kos ekonomi di dalam pertanian khususnya, untuk mempermudah petani dan untuk semua yang harus kita kerjakan. Pak Gubernur, terima kasih. Ini kondisi dalam provinsi daerah Kabupaten Hasudutan masih banyak yang kondisinya rusak, termasuk beberapa ruas atau titik jalan mengalami longsor. Bagaimana perhatian pemerintah Saya Kabupaten provinsi? bentuk tim, selesai saya pulang ini saya belanja masalah, dan saya akan tim berangkat kemari, yang mudah-mudahan puji Tuhan, insya Allah. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Bernardus Maruli Nababan, melaporkan.